Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas modul 3 dari KP2 Uji Makanan tentang praktikum uji karbohidrat. Mari kita simak materi berikut ini. Makanan terdiri di atas bermacam-macam zat yang dikenal sebagai nutrien dan dibedakan menjadi makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien diperlukan dalam jumlah besar oleh tubuh seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan mikronutrien merupakan zat yang diperlukan dalam jumlah yang sangat sedikit. Praktikum uji makanan memiliki tujuan agar dapat mengidentifikasi zat-zat makanan. Uji zat-zat makanan terhadap berbagai bahan makanan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin dengan mengelompokkannya sesuai dengan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Tujuan praktikum kali ini adalah mengidentifikasi karbohidrat dalam makanan. Berikut adalah alat dan bahan. Pertama, piring plastik, pipet, pisang, apel, nasi, telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, kentang, dan ionida. Prosedur percobaan. Semua pengamatan harus dicatat dan digambar langsung dalam lembar kerja. Susun semua makanan dan beri nama bahan-bahan makanan yang akan diuji. Kemudian tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium dalam logol. Perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan yodium. Catatlah bahan yang diuji manakah yang menunjukkan warna ungu biru setelah melakukan praktekan. Berikut adalah hasil pengamatan dari bahan-bahan makanan sebelum diberi larutan yodium dan setelah diberi larutan yodium. Dan berikut adalah hasil pengamatan setelah diberikan larutan yodium. Pertanyaannya adalah, perhatikan bahan makanan nasi, tepung terigu, kentang, dan gula pasir setelah diberi larutan yodium. Apakah semuanya menunjukkan warna biru ungu? Jika tidak, mengapa? Bukankah semua bahan makanan tersebut termasuk golongan karbohidrat? Jika iya, jelaskan mengapa. Jawabannya, tidak semua bahan makanan tersebut berubah warna setelah ditetesi larutan yodium menjadi biru, ungu, atau hitam. Tetapi ada juga bahan makanan yang tidak berubah tetap seperti warna semula. 2. Mengapa ada bahan yang berwarna ungu biru dan ada pula yang tidak setelah ditetesi larutan yodium? Karena dari bahan makanan tersebut ada yang mengandung karbohidrat dan ada yang tidak mengandung karbohidrat. Ketiga, berdasarkan uji yang telah dilakukan, bahan makanan apakah yang termasuk sumber karbohidrat? Jawabannya adalah nasi, biskuit, tepung terigu, pisang, dan kentang. Kesimpulan adalah, pertama, bahan makanan tidak semuanya mengandung karbohidrat. Kedua, yang warnanya tidak berubah berarti tidak atau kurang mengandung karbohidrat. Ketiga, yang warnanya biru tua banyak mengandung karbohidrat. Keempat, yang warnanya coklat berarti sedikit mengandung karbohidrat. Dari 10 macam bahan makanan, apabila ditetesi dengan larutan logol dibiarkan 1-2 menit, ternyata ada beberapa yang berubah warnanya, antara lain biru tua, coklat, dan tetap. Logol digunakan untuk menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat atau tidak. Bila makanan yang kita tetesi logol menghitam, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam berarti makanan tersebut banyak kandungan karbohidratnya. Nasi ditetesi dengan larutan yodium berubah menjadi warna ungu atau biru kehitaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Kemudian putih telur yang diiris kecil ditetesi dengan larutan yodium menghasilkan warna putih kekuningan. Hal tersebut menunjukkan bahwa putih telur tidak mengandung karbohidrat. Ketiga, pisang. Pisang yang diiris kecil ditetesi dengan larutan yodium tidak menghasilkan warna hitam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pisang tidak mengandung karbohidrat. Kemudian apel yang diiris kecil ditetesi dengan larutan yodium berubah warna menjadi coklat. Hal tersebut menunjukkan bahwa apel tidak mengandung karbohidrat. Yang kelima, tahu putih. Tahu putih yang diiris kecil ditetesi dengan larutan yodium berubah warna menjadi putih kecoklatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tahu putih tidak mengandung karbohidrat. Kemudian biskuit yang dipotong kecil ditetesi dengan larutan yodium berubah warna menjadi hitam. Hal tersebut menunjukkan bahwa biskuit mengandung karbohidrat. Tepung terigu
yang ditetesi dengan larutan yodium berubah warna menjadi biru kehitaman. Hal tersebut menunjukkan bahwa tepung terigu pun mengandung karbohidrat. Kemudian kentang yang diiris kecil ditetesi dengan larutan yodium berubah warna menjadi hitam. Hal tersebut menunjukkan bahwa kentang mengandung karbohidrat juga. Gula pasir yang ditetesi dengan larutan yodium berubah warna menjadi coklat. Hal tersebut menunjukkan bahwa gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Margarin yang ditetesi dengan larutan yodium tidak berubah warna. Hal tersebut menunjukkan bahwa margarin tidak mengandung karbohidrat. Kesimpulannya, yang mengandung karbohidrat adalah nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Yang tidak mengandung karbohidrat adalah apel, pisang, kulit telur, tahu, margarin, dan gula pasir. Kali ini kita akan melakukan uji lemak setelah kita melakukan uji karbohidrat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung lemak. Seperti juga karbohidrat, lemak merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Lemak dapat dijumpai pada berbagai bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Bahan makanan yang berasal dari hewan yang mengandung lemak adalah daging, jeroan, krim susu, mentega, dan sebagainya. Sedangkan bahan makanan yang berasal dari tumbuhan yang mengandung lemak adalah minyak goreng, margarin, minyak tanah, kemiri, dan lain-lain. Bahan makanan sumber lemak jika dipegang terasa licin dan jika ditempelkan pada kertas akan terlihat meninggalkan bekas minyak pada kertas tersebut. Mari kita siapkan alat-alat dan bahannya. Pertama piring, kemudian pipet, kertas coklat, lampu senter, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung, singkong, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air. Prosedur percobaan. Buatlah 2 buah kertas coklat sampul buku yang telah dipotong-potong dengan ukuran 10x10. Ambil pipet, isap air dengan pipet dan teteskan di atas salah satu kertas coklat. Ambil pipet lain, isap minyak dengan pipet dan teteskan di atas kertas coklat yang lainnya. Biarkan kedua kertas tersebut selama sekitar 10 menit. Sesudah itu, periksa keduanya dengan menghadap cahaya. Amati dan catat keadaan permukaan kertas tersebut. Manakah kertas yang masih meninggalkan bekas? Catatan, gunakan hasil ini sebagai pembanding untuk bahan yang mengandung minyak atau tidak. Ambillah 10 kertas coklat yang sama seperti berilah nomor dan nama jenis bahan makanan diuji. Bahan makanan yang diuji kemiri, margarin, seledri, wortel, biji jagung, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, susu. Haluskanlah kemiri, usap-usap di atas kertas coklat kira-kira 10 kali dan bersihkan sisa kemiri. Biarkan 5-10 menit. Sambil menunggu waktu, kerjakan hal serupa untuk ke-9 bahan makan lainnya. Cairkan margarin di atas sendok dengan menggunakan panas dari nyala lilin. Teteskan margarin di atas kertas coklat, biarkan sekitar 10 menit. Usapkan seledri di atas kertas coklat kira-kira 10 kali. Potonglah wortel dan usap-usapkan di atas kertas coklat berulang kali. Usap-usapkan biji jagung kering di atas kertas coklat berulang kali dan melakukan bahan makanan lain dengan cara yang sama, membiarkan kesimpulan kertas coklat ini selama 10 menit. Setelah 10 menit, amati kertas coklat satu persatu dengan mempergunakan lampu atau senter ke arah bekas usapan dari bahan-bahan makanan yang diuji serta menentukan kertas yang meninggalkan bekas noda minyak serta mencatat. Berikut adalah hasil pengamatan dari bahan-bahan yang diuji. Ada yang meninggalkan bekas minyak dan ada juga yang tidak meninggalkan bekas minyak. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah terasanya bekas usapan tetesan tersebut di tangan Anda dari bahan makan kemiri, seledri, dan pepaya? Kemiri halus sebab mengandung minyak, seledri kasar sebab banyak air, dan pepaya agak kasar sebab banyak airnya. Ketika bekas usapan tersebut diterangi atau disorot dengan lampu, bagaimana terlihatnya? Jawabannya, kemiri transparan, sedangkan seledri dan pepaya kembali kering. Nomor 3, berdasarkan uji yang telah dilakukan,
Manakah bahan makanan sumber lemak? Jawabannya, bahan yang mengandung lemak antara lain kemiri, margarin, kacang tanah, dan santan. Kemiri yang dihaluskan dan diusapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit dan kertas terlihat menggunakan lampu senter ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa kemiri mengandung lemak. Pada uji lemak, margarin yang dioleskan atau diusapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit, kemudian setelah 10 menit ke atas dilihat menggunakan lampu, ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa margarin mengandung lemak. Pada uji lemak, seledri diiris halus kemudian diusap-usapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit. Kemudian setelah 10 menit kertas dilihat menggunakan senter ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa seledri mengandung lemak. Wortel yang diiris halus kemudian diusapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit. Kemudian setelah 10 menit kertas dilihat menggunakan lampu, ternyata tidak meninggalkan noda transparan. Hal itu menunjukkan bahwa wortel tidak mengandung lemak. Wortel mengandung vitamin A yang bermanfaat buat kesehatan mata. Biji jagung kering yang diiris halus kemudian diusapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit. Kemudian setelah 10 menit kertas dilihat menggunakan lampu atau senter ternyata sedikit meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa biji jagung kering tidak mengandung lemak. Nasi yang diiris halus kemudian diusapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Setelah 10 menit kertas dilihat menggunakan lampu, ternyata tidak meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa nasi tidak mengandung lemak. Kacang tanah yang diiris halus kemudian diusapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Setelah 10 menit kertas dilihat menggunakan lampu, ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa kacang tanah kering mengandung lemak. Pepaya yang diiris kecil kemudian diusapkan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Setelah 10 menit kertas dilihat menggunakan lampu, ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa pepaya mengandung lemak. Pada uji lemak, santan yang diteteskan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Setelah 10 menit kertas dilihat menggunakan lampu, ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa santan pun mengandung lemak. Susu yang diteteskan pada kertas coklat dan didiamkan sampai 10 menit kemudian. Setelah 10 menit kertas dilihat menggunakan lampu, ternyata meninggalkan noda transparan pada kertas. Hal itu menunjukkan bahwa susu mengandung lemak juga. Kesimpulannya, makanan yang mengandung lemak membekas pada kertas sampul antara lain kemiri, margarin, seledri, kacang tanah, pepaya, santan, dan susu. Makanan yang tidak membekas berarti tidak mengandung lemak antara lain wortel, biji jagung, dan nasi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam video tadi. Bye-bye.